wala yasukku fil iman, tidak ragu dalam beriman. Hadirin, iman yang dimaksud adalah iman yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seseorang. Di waktu itu dipahami seseorang, karena yang datang menemui Nabi itu ya seorang laki-laki ganteng, berpakaian putih, bersih. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyaksikan kejadian itu, tidak ada tanda-tanda kalau orang ini habis berpergian jauh, pokoknya necis lah gitu. Dia datang duduk dekat Nabi, saking dekatnya sampai lututnya itu bersentuh dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk berhadapan. Kebayang nggak seperti apa akrabnya? Lalu orang yang datang itu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasul jelaskan, Islam itu adalah begini, ya seperti rukun Islam yang kita ketahui. Setelah itu orang ini mengatakan apa? Shadaqta, Anda benar. Jadi dia yang bertanya, kemudian dia pula yang menceklis jawaban tersebut. Kemudian orang tersebut kembali melanjutkan pertanyaannya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman." Nah, ketika itulah Rasulullah SAW menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman adalah bahwa kamu beriman, percaya billahi kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan keenam, wa tu'mina, ada lagi wa an tu'mina gitu ya, bil qadri, bahwa kamu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu takdir baik maupun takdir buruk. Nah, kemudian yang bertanya tadi kembali mengatakan, "Shadaqta, Anda benar." Yang di kemudian hari, bukan kemudian hari ya, seketika itu Rasul menjelaskan bahwa orang tersebut adalah Jibril alaihissalam, atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi, kata Rasul, yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi iman ya yang kita pahami sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya iman seperti ini. Iman yang dituturkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan iman dalam pemahaman yang lain. Tidak. Ya. Enggak boleh satupun di kalangan umat yang mengaku beriman ini kurang rukun imannya dari yang 6 ini. Enggak boleh. Ya, misalnya tidak percaya kepada malaikatnya, jangankan kepada seluruh malaikat. Satu malaikat saja yang tidak diimani itu kan kafir. Enggak boleh. Itu pernah terjadi kepada orang-orang Yahudi. Ya. Orang ini melontarkan pertanyaan kepada baginda Rasulullah SAW dengan janji, jika pertanyaan-pertanyaanku itu engkau jawab ya Muhammad, maka aku gitu ya, akan ikut kamu masuk Islam. Ditanyakan beberapa pertanyaan, Nabi jawab, "Oh benar. Lalu ditanya lagi, "Siapa teman dekatmu?" Kata Rasulullah SAW, "Jibril."
mendengar itu. Nah, ini masalahnya nih. Ini kata Yahudi. Andai kata temanmu bukan Jibril, kami pasti masuk Islam. Tuh. Makanya dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu adalah ya, man kana aduwwal lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, Rasul dan malaikatnya, lalu sebutkan wa jibrila wa mikal, memusuhi Jibril, artinya tidak beriman kepada Jibril dan Mikail, maka dia kafir. Karena itu Allah tidak suka kepada orang yang kafir. Coba. Jadi mesti beriman dengan iman yang benar, yaitu mengimani seluruh malaikat. Mereka itu adalah hamba Allah, para malaikat Allah yang memiliki tugas sesuai dengan apa yang Allah tugaskan kepada mereka. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Ini sudah kita panjang lebar bahasan ini ketika membahas tafsir Al-Asas beberapa tahun yang lalu. Wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Sama, nggak boleh satu pun ya di antara rasul itu yang tidak kita imani. Ada di antara mereka yang kita tahu namanya karena memang Allah menyebutkan nama-nama mereka dalam Quran misalnya, atau para rasul yang kita tidak ketahui nama-nama mereka. Bagaimana mungkin kita bisa tahu sebanyak itu? Menurut hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa ya, Nabi itu berjumlah 124.000. Itu Nabi. 313 orang di antara 124.000 itu adalah sekaligus sebagai Rasul. Gitu. Yang kita ketahui berapa? Dari kecil itu, dari TK 25. Mulai dari Adam, terakhir Muhammad Rasulullah SAW. Nggak ada 26-nya. Musaddiq yang katanya dapat wahyu di gunung apa yang di Bogor dulu? Gunung Sindur ya. Nggak ada. Nabi kita 25 yang kita ketahui nama-namanya. Yang kita hafal berapa? Nggak hafal juga tuh 25 kayaknya. Subhanallah. Tapi jumlah mereka banyak. Kita beriman. Di antara mereka firman Allah menyebutkan, kami sebutkan namanya kepada kalian. Namun di antaranya tidak. Nah yang tidak itu kita nggak tahu. Tapi kita mengimani bahwa mereka adalah para nabi-nabi Allah, para rasul Allah, sekaligus juga sebagai hamba Allah. Termasuk Isa Al-Masih. Kita imani itu, nggak boleh kita ngingkarinya. Kita imani kalau dia itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Kita imani itu. Tidak lebih dari itu. Tapi mengimani para nabi, para rasul sebelumnya itu mengimani tentang keberadaan mereka. Kita yakini semua mereka dalam menjalankan tugasnya adalah dakwah mereka, dakwah tauhid. Itu yang kita imani. Untuk pelaksanaan syariatnya kita sudah fokus kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.